Assalamualaikum sahabat Arsi Islami. Sebagai umat muslim mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita umatnya. Berikut kisah haru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya hingga akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit keras dan kondisi beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari beliau meminta Bilal agar memanggil para sahabatnya untuk berkumpul di masjid. Tidak lama kemudian para sahabat Rasulullah berdatangan dan berduyun-duyun memenuhi masjid. Dengan rasa rindu terhadap beliau, semuanya merasakan rindu yang sangat mendalam karena sudah lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku semuanya, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan penuh semangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum pergi aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang pada manusia." Seketika semua sahabat pun terdiam dan dalam hatinya masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang pada kita. Kamilah yang banyak berhutang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali, dan tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukaisyah, seorang sahabat yang dulunya mantan preman sebelum masuk Islam. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan, dan seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukaisyah." Maka Ukaisyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukullah cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi ya Rasulullah." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukaisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang tinggi Ukaisyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukaisyah seakan tidak merasa bersalah mengatakan hal demikian, sedangkan sebagian sahabat ketika itu marah pada Ukaisyah. "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukaisyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukaisyah pun tidak menghiraukan semua itu, dan Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Lalu Bilal pun meminta cambuk itu dari Fatimah. Fatimah pun bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal pun menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukaisyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukaisyah hendak memukul ayahku Rasulullah?
ayahku sedang sakit, kalau mau pukullah aku anaknya. Lalu Bilal pun menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Dan Bilal pun kembali ke masjid. Diberikanlah cambuk tersebut pada Ukaisah. Lalu Ukaisah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukaisah sambil berkata, Ukaisah, kalau kamu mau memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah berkata, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dan Ukaisah. Tidak lama setelah itu lalu Umar pun berdiri menghalangi Ukaisah sambil berkata, Ukaisah, kalau kamu mau memukul, pukullah aku. Dulu aku memang tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat menyakitinya. Dan sekarang tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukaisah. Ukaisah pun semakin dekat dengan Rasulullah. Tak berlangsung lama, lalu berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu juga menantu Rasulullah. Dia pun menghalangi Ukaisah sambil berkata, Ukaisah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukaisah. Lalu dijawab kembali oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukaisah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukaisah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukaisah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukaisah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah. Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukaisah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukaisah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukaisah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu. Ukaisah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya dan sambil menangis sejadi-jadinya. Lalu Ukaisah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita agar dapat memeluk tubuhmu ya Rasulullah. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maka maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukaisah. Semua sahabat Rasulullah meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Masya Allah, sungguh mulia akhlak beliau. Simak kelanjutannya pada video selanjutnya, wafatnya Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat ulasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.